Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana basobo awali dalam program Cilote Lapau episode yang ke-36. Nah, pada kesempatan kini tema adalah Padang dicap intoleran. Apo kasam dak lape. Dan kesempatan kini lah hadir narasumber awak. Yang pertama Ketua FKUB Kota Padang, Bapak Profesor Salmadanis, dan kemudian ada perwakilan dari agama Hindu, Ibu Ulandari, dan Katolik Bapak Benedictus, dan juga ada Bapak Kamenak kita, Bapak Edi Oktaviandi, dan dari Sekretaris FKUB Bapak Yul Terhardi. Baik Pak Salmadanis, ya. Padang dicap intoleran. Apa pendapat Bapak tentang Ikogo? Kok bisa-bisanya Padang yang aman tak Ikogo dicap intoleran? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangku Padang ko dicap menjadi kota intoleran. Kata intoleran itu sama artinya kota yang tidak peduli. Kata yang tidak peduli kota yang tidak peduli banyak terjemahan. Tidak peduli kesehatan, tidak peduli aturan, tidak peduli di pasar, tidak peduli di masjid, tidak peduli di pantai, tidak peduli dalam bidang ekonomi, tidak peduli dalam bidang sosial, politik dan budaya. Maka indikator yang dijadikan itu adalah ketidakpedulian tadi. Nah, apa ngana kita oleh untuk menjadikan kota aku menjadi kota toleran? Jawabnya para lubana kebijakan pemerintah. Maksudnya pemerintah itu pemerintahan Kota Padang. Wali kota Padang, bukan wali kota tertentu. Apakah wali kota partai, apakah wali kota organisasi, atau wali kota institusi? Nah, kini wali kota kok milik warga kota. Maka pemimpin awak harus peduli. Itu yang disebut dengan birokrasi politik. Birokrat, kebijakan politik, kebijakan birokrat, kebijakan sosial harus menyatu, terutama sekali kepada pemimpin, dan kedua kepada seluruh unsur tokoh masyarakat. Kalau inyo menjadi tokoh agama Katolik, yang nyobina, yang nyuarakan agama Katolik, agama lain jadi kedua. Kalau inyo menjadi ustaz dari agama Islam, dan urus agama Islam dan urus yang lain. Kalau pemerintah kasadonyo kok diurus, politiknya diurus, sosialnya diurus, kemudian masyarakat diurus, birokrasi diurus, pembangunan diurus. Maka akibat tidak adil dalam mengurus, itulah yang membuat kota kok menjadi kota tidak intoleransi, kota yang tidak peduli tadi. Itu maknanya apa? Seluruh komponen warga kota kok dianggap oleh peneliti ini tidak peduli. Baik, ini awak ke Pak Kamenak, Pak Edi. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Pak Salmadanis tadi, perlu kepedulian pemerintah. Di dalam hal ini Kemenak sebagai perwakilan pemerintah, balot tanggapan Pak Edi itu. Silakanlah Pak Edi. Yalah, terima kasih Pak Naro. Ya. Jadi dalam hal kau sampaikan tadi, intoleran itu karena kurangnya kepedulian. Sebenarnya di pemerintah lah menampakkan kepedulian itu tadi. Tapi mungkin begitu tadi, ada mau itu perhatian tadi itu, kepedulian itu tadi, mungkin sebagian ketek sungadang dah. Ya. Yeah. Dirasakan pula di masyarakat. Yo tak terasa doh. Di saat tak terasa kok lah, ya
di apa di orang kau anu mau kau disurvey lah di orang namanya itu disurvey orang rupanya tak cukia kadang bersiko kini untuk mempeluannya nan kadang cukia sih kita peluan nan kadang tu rancak tu mah ya kan serupanya rasukan di Padang kau aman-aman saja. Oleh karenanya nama bagian pemerintah yang harus dibenahi itu dari pemerintah. Mana bagian para tokoh baik itu agama, adat, masyarakat, benahi. Kalau tiba di agama tu tokoh umat masing-masing, tolong tokoh agama benahi umat masing-masing. Itulah dikatakan dalam visi Kementerian Agama. Kementerian Agama itu ada 6 indikatornya. Pertama profesional, handal, dan ketiga soleh. Baandaknya masing-masing umat pimpinan umat beragama kau bisa menjadikan umatnya soleh, taat dalam agama. Kalau taat agama, alai salah saya negara agama. Gitu. Di samping taat beragama, inya pun menderat naknya. Atau menderat memahami orang-orang di luarnya. Karena berbeza aku. Awak kan berbeza aku anu itu. Baca tadi dia tidak bisa memahami awak dengan orang lain, harus orang lain itu serupa awak, kan bisa dah. Ya kan? Tuhan sedang mengecekkan awak berbeda-beda suku, bangsa. Ya, di dalamnya ada agama, kepercayaan. Agar apa? Dita'arufu, agar terjadi interaksi. Interaksi bisa terjadi karena awak saling memahami. Itu yang perlu kita sosialisasikan di masyarakat dengan program Kementerian Agama, moderasi beragama. Itu kan Roh? Ya. Baik, selanjutnya awak ke perwakilan non Muslim atau Bu Wulandari dari perwakilan Hindu. Kalau menurut Ibu Wulandari itu cap yang diberikan oleh sebuah lembaga ke Kota Padang, Pesup Padang Intoleran. Silakanlah Bu Wulandari. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Wulan, saya perwakilan dari agama Hindu. Jadi untuk sejauh ini berkaitan dengan hal-hal toleransi di Kota Padang, sejauh yang saya amati selama tinggal di Padang, tentunya saya tidak mengalami hal-hal yang berkaitan dengan diskriminasi atau sesuatu yang menyudutkan agama saya gitu. Apalagi di agama Hindu sendiri, untuk di Kota Padang kita memiliki tempat ibadah. Tempat ibadahnya itu berada di Komplek Lanut TNI AU. Pada saat hari-hari raya besar, karena lokasinya di daerah Lanut, kita tidak mengalami gangguan sama sekali. Apalagi pada saat Hari Raya Nyepi. Kan di Hari Raya Nyepi kan kita mengadakan Tawur Agung. Tawur Agung itu diadakan pada saat H-1 Hari Raya Nyepi. Dan di hari tersebut ada salah satu stasiun televisi TVRI Sumbar yang meliput kegiatan keagamaan kami. Dan berdasarkan apa yang telah saya tanyakan kepada rekan-rekan Hindu di Sumatera Barat terkait apakah mereka mengalami diskriminasi atau intoleransi, mereka menyebutnya nggak ada. Kebanyakan teman-teman komplek di rumah mereka sangat menghargai keberagaman yang ada. Misalnya saja kan kita kan ada yang namanya persembayangan Hari Raya Purnama atau silam. Mereka cuma bertanya, ibu atau bapak mau pergi kemana pakai kebaya gitu. Ya palingan cuma nanya-nanya sekedar aja gitu. Dan terkait tudingan intoleransi yang terjadi di Sumatera Barat, menurut saya itu merupakan tudingan yang tidak berdasar sama sekali. Baik, pertanyaan yang sama ke Pak Pastor Benedictus. Bagaimana pula menurut pendapat Pak? Kan begitu, silakan Pak. Baik, perkenalkan nama saya Pastor Benedictus. Saya dari Gereja Katolik yang secara sejarah Pak, Gereja Katolik itu sudah ada di Padang sejak abad ke-19 Pak. 1880-an itu Gereja Katolik sudah hadir lewat kehadiran para suster dari Belanda yang sudah menetap sekarang di depan di samping Hotel Peruntung, itulah tempat tinggal mereka. Dan saat ini ada 3 paroki besar yang berkembang di Kota Padang. Semuanya
kami melaksanakan peribadatan, keagamaan itu dengan nyaman, tidak ada ketakutan, tidak ada intervensi, bahkan juga tidak pernah mengalami harus dijaga yang bisa memunculkan rasa tidak nyaman gitu kan. Wah, ada apa, kok ada pihak kepolisian atau ada pihak keamanan, tapi kami tidak pernah mengalami situasi yang seperti itu dalam menjalankan ibadah kami. Lalu yang kedua juga Pak, kami punya rumah sakit Yosudarso, kami punya yayasan pendidikan Prayoga, dan itu banyak juga di rumah sakit kami secara karyawan atau pegawai itu berbeda agama, dan kami merangkul semua itu dalam keberagaman masing-masing, di mana setiap orang itu wajib menghidupi ajaran agamanya masing-masing dengan takwa, dengan soleh, arif, bijaksana dalam kehidupan mereka. Kami punya program di SMP Maria, itu namanya program Sekolah Unggulan Kebangsaan, yang memang mengedepankan moderasi hidup beragama di antara siswa dan guru-guru juga yang berlainan keyakinan maupun keagamaan. Jadi kami juga mohon dukungan dan mohon bantuan dari Bapak Kakanwil Kemenak, juga Bapak Prof untuk membantu juga sekali waktu seandainya diundang oleh sekolah Yayasan Prayoga, sekolah SMP Maria, boleh memberikan satu motivasi kepada peserta didik kami supaya mulai dari remaja itu membangun semangat persaudaraan, kekeluargaan dalam keberagaman di Kota Padang. Itu yang bisa kami sampaikan, bahwa dari abad ke-19 sampai dengan akhir-akhir tahun ini, gereja boleh melaksanakan peribadatan dengan aman, dengan nyaman. Sekian, terima kasih. Baik, kembali ke Pak Salmadani. Tadi lah semua dengar Pak, dari Katolik, dari Hindu. Kalau tak ikut lembaga aku kan cari lilik nemu itu. Kenyataannya nak kelihatan dengan apa lo saran apa kuat terhadap awak di Padang maupun di pusat. Silakan Pak. Jadi nan sabana bana nyobana bukan mencari ilik-ilik, tapi mencari kesalahan. Kesalahan nan indak patut nyosalahan, nan patut nyobanan indak nyobanan. Dua pengakuan dari sahabat kita agama Hindu dan agama Katolik sejak tahun 1830 sudah ada Katolik di Minangkabau, di Sumatera Barat. Aman-aman saja, damai-damai saja, tidak ada terjadi apa-apa. Agaknya yang perlu kita pertegas, mungkin integrasi antara berbagai lembaga agama dan lintas agama kok mungkin dek kurang-kurang basobok mungkin. Dia tuduh wak tak mau tahu dia jalan. Kini wak buktian dengan programnya Kemenak, dengan programnya Kota Padang kok, kini kita bertamu-tamu. Itulah salah satu wadah untuk mengkomunikasikan awak biasa-biasa saja. Kurang saja dia bawa di belakang wak. Oleh karena itu, satu cara oleh MKUB untuk menjawab adalah pertemuan tokoh-tokoh fungsional lintas agama, tokoh-tokoh pemuda lintas agama, olahraga lintas agama. Mudah-mudahan itu menjadi jawaban dek kita sama. Kalau ada yo dan salah menurut mereka lain, rasanya itulah bakal lebihan benar. Terima kasih. Di sana sampai di siko perjumpaan awak. Ingat di sana, iko adalah Cilote Lapau. Dibuat di Lapau, abi di Lapau. Jangan sampai dibawa pulang di sana. Memanah mua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.